Halo semuanya, kembali lagi sama gue. Jadi ini gue lagi di Melbourne Airport karena gue mau terbang ke Perth. Dan gue lagi di musolanya. Ini ada Islamic prayer room ya. Jadi gue mau numpang sholat dulu. Di sini sih disediain kitab suci juga ya, tuh Al-Quran, dan ada kitab suci agama lain karena di sebelahnya ada multi faith prayer room juga kalau mau berdoa untuk agama lain. Tapi di tempat sholat ini nggak ada tempat wudhu, jadi cuman sajadah-sajadah aja. Nah, karena nggak ada tempat wudhu, gue nggak tahu sih ini sebenarnya mengikuti syariah Islam atau enggak. Tapi di sini disediakan batu, tuh wudhu stone. Jadi katanya untuk menggantikan wudhu kita bisa bersuci dengan batu ini nih. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada tulisannya, if water is not available, one may turn to earthly clean objects such as stone or sand. Nah, di sini disediakan batunya. Gue sih tadi numpang wudhu di kamar mandi meskipun agak jauh ya. Jaga-jaga aja. Lalu di sini mereka juga ngasih tahu kalau carpet design has been aligned to point to Mekah. Jadi udah dikasih tahu ini menghadap kiblat dan disuruh copot sepatu. Oke, udah beres sholat. Sekarang gua menuju ke gate-nya. Karena ya musola tadi emang udah di dalam ya, gua udah security, udah check in dan lain-lain. Ini gue emang udah di dalam. Gue akan menuju ke gate 14 sekarang. Kita spotting pesawat dulu. Ini airport jam segini ternyata rame banget ya. Ini sekarang sekitar jam 3-an sore. Serame ini. Nah, ini jadwal penerbangan hari ini. Tuh gua QF 009 1706 tujuan Perth dan London. Nanti gue jelasin ya. Ini Qantas ada yang cancel tuh ke Singapura. Gila. Bisa begitu ya? Nah, jadi sore hari ini gua mau terbang ke Perth karena mau nonton konser Coldplay. Gua akan naik Qantas QF 009. Tapi sebenarnya ini tuh pesawat yang akan dipakai untuk terbang ke London juga. Jadi sebenarnya Perth ini adalah stopover aja. Makanya flight gua sendiri itu ada di terminal internasional. Jadi gua meskipun ini penerbangan domestik Melbourne ke Perth, tapi gue tetap harus bawa paspor dan boarding pass gue pun dicap sama petugas imigrasinya. Jadi ya mungkin gue agak salah pilih flight ya, karena prosesnya jadi lebih panjang, tapi ya nggak lama-lama banget juga sih. Gue udah di dalam juga. Jadi buat yang baru tahu, nyebutnya tuh Qantas ya, bukan Qantas. Kenapa disebutnya Qantas? Karena Qantas sendiri itu ada kepanjangannya. Jadi kepanjangan dari Qantas itu adalah Queensland and North Territory Airline Service, kalau nggak salah. Tapi intinya dibacanya Q
F1 gitu karena singkatan dari Queensland di depannya. Flight gue ke Perth sendiri akan memakan waktu selama 4 jam. Jadi penerbangan domestik yang sangat panjang, 4 jam. Maka dari itu ikutin terus guys. Ini boarding pass gue untuk hari ini. Tuh kalian bisa lihat sendiri, padahal from Melbourne to Perth, tapi ada stiker immigration Australianya. Dan di kiri bawah ini itu ditandain kalau ya ada D itu domestik ya, jadi dikasih tanda itu. Waktunya boarding dan ini sound ramai banget kayaknya, orangnya sebanyak ini, lihat. Oke, kita sudah di dalam pesawat. Ini kelas bisnis ya. Lalu diikuti oleh nih premium economy 232 ya konfigurasinya. Lalu kita di kelas ekonomi. Ini pakai 0,5 biar lebih kelihatan lagi. Konfigurasi 333. Oke, gue di dalam pesawat. Sebenarnya ini harusnya window seat ya, tapi karena zong gue salah milih kursi guys. Jadi ini 57A ini apa semua pesawat atau cuma Qantas aja ya? Tapi ini jendelanya kosong, jadi agak zong window seatnya, nggak apa-apa. Kita lihat ada apa aja di kursi gua. Let's go. Nah, ini tampilan yang gue dapatkan. Nanti kita bahas in-flight entertainment-nya, tapi ini untuk legroomnya sih lega ya, lega banget. Terus banyak kompartemennya ya, banyak tempat naruh-naruhnya. Ini bisa naruh HP di sini tuh. Karena lubang USB-nya di sini, ini ada ganjelan juga nih, mungkin bisa buat naruh iPad, naruh apa. Terus ini ada meja makannya tuh. Nih di pangkuan gue masih banyak barang nih, tapi ini bisa dilipat gitu ya. Dan ininya nggak pakai ganjelan, jadi cuman tarik terus tinggal tutup gitu. Terus di bawahnya juga banyak kantongnya ya. Banyak kompartemen itu, bisa naruh HP di sini, bisa naruh apa paspor. Dan di sini ada in-flight magazine ya, cakep juga nih covernya, oranye. Nanti kita lihat dalamnya gimana. Ups. Terus ada kartu keselamatan dan kantong muntah. Oh, ini untuk di atas sih ya biasa lah ya, AC dan lampu baca, AC blower dan lampu baca, sama ada indikator pasang sabuk pengaman dan dilarang merokok. Ini untuk earphone-nya, ini kerjasama sama UNICEF ya kayaknya ya. Qantas Spirit of Australia, change for good. Ini buat pakai si in-flight entertainment-nya ya. Kita coba explore. Ini selimutnya ada brandnya ya, David Keon for Qantas. Kayaknya gue nggak butuh-butuh amat sih, jadi biarkan aja di dalam plastiknya. Ini kita explore. Wellness reminder. Oke. Ini keren juga ya, jadi ada reminder untuk minum dan untuk stretching, karena ini bakal pesawat ini pakai ultra long flight ya sampai London, jadi ada pengingatannya, bagus juga ya. On nggak apa-apa deh. Let's go. Nah, ini langsung pilihan utamanya, menu depannya ditawarin konten-konten film ya. Ini sih cukup responsif ya, dan layarnya cukup besar ya. Ini ada film-film baru juga sih. Kita lihat menu ada apa aja. Oh, movies, TV, audio, kids, games. Coba kalau TV ada apa aja ya.
Oh, ada macam-macam, ada Paramount, HBO, Nat Geo. Pilihannya banyak ya. Terus kita coba, nggak ada map apa? Oh, ada nih, information dan maps. Kita coba buka maps ya. Nah, ini ada moving mapnya, ada 3D dan full screen. Kita lihat. Oh, loadingnya cukup lama ya. Oh, ini tampilan mapsnya seperti ini ya. 3D, ini time to Perth, terus local time di Perth, dan sekarang local time di Melbourne. Jadi Perth dan Melbourne tuh beda 3 jam ya. Keren juga sih ini mapnya. Tuh, ada pilihannya macam-macam nih. Ada total route, ada overhead. Kita coba overhead. Oh, tampilan mapnya aja ya. Gue kira kamera dia. Window seat. Oh, tampilan dari samping. Oh, keren juga sih nih. Terus ada mid flight. Oke. Wih. Total route. Oke. Ini jadi kita akan motong kompas gini ya. Dan ada autoplay. Autoplay itu nanti random semuanya. Di sini ada gambar cutlery gini. Ternyata menunjukkan menu makanan yang akan didapatkan passenger pas terbang dari Melbourne ke Perth. Ini ada ya wine, ada main dishnya, ada beberapa pilihan tuh. Ada yang vegan, ada smoked salmon, sama ada roast chicken. Terus ada ice cream. Wow. Ada hot chocolate peppermint tea. Terus ada drinksnya. Oh, wine. Oh, ini minuman beralkohol ya. Oh, ada juga yang non alkoholik itu di bawah. Ini ada headrestnya, bisa dinaikin sampai situ. Terus bisa ditekuk. Enak sih. Bisa di atas juga. Ini ada hikmahnya juga sih. Ini nggak ada jendelanya nih, karena di luar cerah banget ya. Flight gue ngikutin matahari juga, jadi gue berangkat sore 4 jam flight itu masih sore juga nanti di Perth, jadi akan nyala terus ya, menghibur diri, gak dapet jendela. Nah, ini untuk film-filmnya. Gua kayaknya sepanjang perjalanan menonton film ini nih, Past Lives, karena banyak reviewnya yang bilang bagus, jadi nanti kita tonton itu. Gue jujur suka banget sama video safety instruction yang Qantas ini, karena selain mereka ngasih safety instruction tapi berasa welcoming kita ke Australia banget. Ini feel Australianya berasa banget kayak wah gila, ini lu mau disambut di Australia nih. Jadi ya feelnya Australia banget. Gue suka banget. It also includes a health and safety section with important information on deep vein thrombosis or DVT. We're here to help, so please follow the instructions at all times. They'll be coming by later with a UNICEF Change for Good bag. If you have any spare change in any currency, please share it.
Sekarang udah di udara, gua nonton film Past Lives nih. Ini katanya bagus banget. Jadi ya gue tonton aja. Dan pas baru di udara ini kita dikasih air mineral ya, 1 botol seperti ini. Ya lumayan menyegarkan sih, karena pesawat gue ini kan hitungannya flight internasional ya. Jadi nggak banyak bawa air gitu. Gak lama kemudian gue dikasih ini nih, rice crackers plus keju. Ini emang cemilan Aussie banget ya, cemilan orang-orang Australia banget. Terus dikasih minuman yang berasa juga. Nah kali ini gue requestnya orange juice ya. Dan ini tisunya juga ada logo Qantasnya. Warnanya pun lucu ya, kayak warna recycle paper gitu. Untuk jusnya sendiri sih ya standar lah, kayak rasa jus botolan gitu. Ya menyegarkan sih jus jeruk ini. Nah ini yang mungkin teman-teman pada penasaran, ini rice cracker apa kok dikasih keju juga ya. Mari kita coba guys. Menurut gue sih ini enak ya, karena kejunya ini rasa keju yang rich beneran gitu ya, milky, cheesy. Terus ada gurih-gurih dari rice crackernya juga. Ini cara makannya ya ditumpuk gini, kayak makan burger kali ya. Jadi langsung barengan. Ini gelas plastiknya ternyata ada logo Qantas juga. Nggak lama kemudian datanglah makanan gua. Karena gua requestnya makanan halal ya, makanan MOML, jadi dikasih duluan. Dan ini penampakannya nih, yang plastiknya tadi dibuka, isinya tadi kalian lihat sendiri kan. Ini nasi, kayak nasi biryani gitu ya. Terus dagingnya daging kambing guys, lamb. Terus di sendoknya ada logo Qantasnya juga. Ini benar-benar brandingnya di mana-mana ya, di berbagai macam aspek. Langsung kita cobain aja nih makanan halalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut gue ini nasinya sih enak, tapi yang menjadi highlightnya pastinya dagingnya. Kapan lagi makan daging kambing di pesawat guys? Nah terus abis makan nasi gue makan ini nih, kayak chocolate cake gitu. Tapi di atasnya itu ada kayak selai rasa jeruk gitu. Makanya kalau kalian lihat di dalam plastiknya tuh kayak agak licin atau moist gitu di atas kuenya. Karena itu ada hint jeruknya. Ya gue gak kepikiran sih coklat sama jeruk, tapi ternyata nyambung-nyambung aja dan enak-enak aja. Gue suka sih sama kue ini. Kemudian gua makan ini nih, jadi kayak buah kering gitu. Judulnya sih seasonal dried fruit ya. Tapi jujur rasanya agak agak aneh ya, karena nggak ngerti gue itu campuran buahnya tuh ada macem-macem banget. Ada apel, ada apa ya, belimbing kali, ada macem-macem. Intinya sih nggak suka ya. Ini kayaknya jarang-jarang gua makan tuh gue sisain gitu ya, karena ya sebenarnya nggak baik sih, tapi ya gimana, gue nggak doyan. Selanjutnya ini sih standar ya, roti pakai ini tumben bukan butter dapetnya, tapi kayak spread, vegan spread gitu, terbuat dari canola oil, makanya rasanya kurang buttery ya. Ya tapi oke sih, rotinya lembut menurut gue. Beres makan dan gue belum lanjut nonton film, gue iseng ngeliat ini nih, ternyata ada video tentang Boeing 787 Dreamliner ini ya. Jadi unik juga ada video khusus untuk Boeingnya ini. Kirain udah nggak dikasih apa-apa lagi, ternyata gue dapet es krim nih guys. Ini surprisingly dikasih es krim ya, Magnum klasik. Ya lumayan sih, karena di luar kelihatan panas gitu ya, jadi makan yang dingin-dingin enak. Pas lihat map sendiri, entah kenapa rutenya malah ngelewatin laut ya, nggak lewat atas darat. Mungkin shortcut atau apa gue nggak tahu, tapi ngelewatin laut lah intinya.
Ini penampakan galley di belakang ya. Ini pas banget gue mau ke lavatory, tapi lagi ngantri jadi gue bisa liatin dari dekat. Ini ada ruang kru, tapi ya pastinya kita nggak boleh masuk karena kita bukan kru ya. Tapi ada kayak bacaannya di situ. Ini lavatory Boeing 787-9 Dreamliner. Ini standar ya kayaknya ya, seperti ini ya. Ada sabun tangan, air panas air dingin, tempat sampah, WC-nya, terus ada tempat ganti popok anak, dan ada coat hangernya ada 2 ya, kayak yang di Xiamen kemarin. Akhirnya logbook gue nambah lagi nih, kali ini dapat pesan-pesan dari krunya. Ini QF9, ya lumayan lah. Selain diisiin logbooknya, mereka juga ngasih gue hadiah nih, mainan tulis-tulis buat anak-anak ya. Dan ada pouch, ini sepertinya pouch buat penumpang business class ya. Ya alhamdulillah banget gue dikasih kayak gini, ikut seneng. Tadi gue lupa kasih lihat in-flight magazine-nya kayak gimana. Nah ini isinya seperti ini. Menurut gue sih ini cukup tebal dan kontennya cukup banyak ya. So kalau kalian seneng baca, ini bisa dibaca aja sih in-flight in-flight magazine-nya Qantas. Thank you. Thank you. Nah ini pas turun gue ngeliat mukanya pesawat, ternyata ada namanya nih pesawatnya Mateship. Ini kayak tradisinya orang-orang Aussie ya. Dan ini cukup langka sih, ada pesawat Fokker 100, ini pesawat mini masih dipakai di sini. Oke, sudah mendarat di Perth dan ngantri. Gue nggak tahu ini ngantri apa. Oke, karena aslinya pesawat itu ke London, jadi penumpang yang mau beneran ke London dan yang cuman sampai Perth dipisahin di sini. Jalurnya tadi dibedain dan ini gue sekarang cuman perlu antri. Oh, ada semacam imigrasi lagi, cuman kayaknya sih simpel aja. Habis itu langsung baggage claim. Gue matiin HP dulu bentar.
Ini dia tempat ambil bagasinya, tempat baggage claim ya. Menunggu bagasinya keluar. Ini udah mulai keluar sih, cuman gue di ujungnya, jadi bagasinya keluar dari sebelah sana tuh. Jadi nanti nyampe ke sini. Oke, gue udah tiba di Perth sekarang. Tadi gue mendarat di Terminal 3, Terminal Internasional Perth. Cuman gue sekarang nunggu temen gue. Beda flight dan dia naik flight yang domestik, dia akan ada di Terminal 4 dan gue sekarang udah di Terminal 4, jadi sebelahan gitulah, gue cuma jalan kaki. Tadi yang belum gue kasih lihat tuh adalah ini, gue dikasih pouch ini pas gue minta logbook itu, ternyata mereka ngasih ini. Kita lihat dalamnya ada apa aja. Isinya lumayan banyak sih itu. Ntar gue keluarin satu persatu ya. Pertama ini ada earplugs, ini dibungkus kertas gitu ya. Earplugs. Terus ada dental kit. Nih gue mau buka bungkusnya, dilem sayang banget sih, tapi intinya ini dental kit lah. Harusnya sih sikat gigi sama pasta giginya ya. Terus nah ini ada hand cream, face cream sama lip balm. Tuh. Ini brandnya Lithia Pure Australian Botanicals. Tuh, Lithia. Lalu ada ini penutup mata ya, biasa ya. Tuh. Sama satu lagi kaos kaki. Dan ini ada kayak remarks dari brandnya nih, dari brand Lithia. Itu ada remarksnya dan ada pesan-pesan dari Qantasnya juga. Ini pouchnya sendiri memperingati 100 tahun maskapai Qantas Airlines ya. Tuh ada 100 dan ada logonya, gambar kangurunya. Oke, jadi itu dia trip gue hari ini ke Perth. Agak strange juga sih gue flight domestik tapi melewati prosedur penerbangan internasional, meskipun jauh lebih relax ya. Paspor gue diperiksa sama si petugas imigrasi, tapi bener-bener cuma lewat aja, sama ada dicap juga. Mendaratnya pun tadi juga gitu, sempat diperiksa dulu tapi quick. Dan bedanya juga meskipun melalui prosedur internasional tapi nggak harus melalui custom, jadi ya cepet lah, aman. Thank you udah nonton dan sampai jumpa di vlog-vlog gue berikutnya. Orang yang nggak ada, lagunya kenceng.